Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Alda Clarissa Syahdanur, Arda Fafati Raffi, dan Wildan Baihaqi Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi dengan topik analisis penerimaan sistem ERP berbasis cloud pada instansi pemerintah daerah menggunakan teknologi Acceptance Model atau TAM. Pada tugas sebelumnya, kami sudah melakukan analisis utama menggunakan Smart PLS. Kemudian, pada bagian presentasi kali ini, kami melanjutkan analisis tersebut menggunakan Python. Boleh di next. Pada slide ini, kami menampilkan agenda presentasi yang akan dibahas. Yang pertama, kami akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang, yaitu mengenai studi kasus adopsi ERP berbasis cloud pada instansi pemerintah daerah serta penggunaan model TAM. Yang kedua, kami akan masuk ke bagian data preparation. Pada bagian ini, kami menjelaskan bagaimana data diperiksa menggunakan Python, mulai dari jumlah responden, jumlah kolom, missing value, data duplikat, sampai pembentukan skor konstruk. Yang ketiga, kami akan membahas reliabilitas dan validitas data. Bagian ini digunakan untuk melihat apakah hasil pengukuran pada Python tetap mendukung hasil Smart PLS yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, kami akan membahas visualisasi data seperti distribusi jawaban responden, rata-rata konstruk TAM, dan heatmap korelasi antar konstruk. Yang kelima, kami akan menjelaskan model prediksi behavioral intention. Di sini Python digunakan untuk membandingkan beberapa model prediksi, yaitu linear regression, random forest, dan neural network. Yang keenam, kami akan membahas perbandingan hasil Smart PLS dan Python. Yang terakhir, kami akan menyampaikan interpretasi hasil dan rekomendasi manajerial, yaitu makna dari hasil analisis serta saran yang dapat diterapkan dalam implementasi ERP. Boleh di next. Baik, pada kasus ini, topik yang dibahas adalah adopsi Enterprise Resource Planning atau ERP yang berbasis cloud pada instansi pemerintah daerah. ERP digunakan untuk mendukung beberapa kebutuhan organisasi seperti integrasi data lintas unit, efisiensi proses kerja, percepatan pelaporan, dan peningkatan transparansi administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem ERP menjadi penting karena proses administrasi biasanya melibatkan banyak unit kerja dan membutuhkan data yang terintegrasi. Namun, keberhasilan implementasi ERP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem atau teknologi saja. Faktor pengguna juga sangat penting. Sistem yang sudah baik belum tentu berhasil apabila pengguna merasa sistem tersebut sulit digunakan, tidak bermanfaat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan kerja mereka. Oleh karena itu, pada tugas sebelumnya, kami menggunakan TAM untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap ERP. Model TAM yang terdiri dari beberapa konstruk utama. Yang pertama ada PU, Preface Ease of Use, menjelaskan sejauh mana pengguna merasa ERP mudah digunakan. Perceived usefulness menjelaskan sejauh mana pengguna merasa ERP bermanfaat untuk pekerjaannya. Kemudian ada attitude toward using, menggambarkan sikap pengguna terhadap penggunaan ERP. Kemudian ada behavioral intention, menggambarkan niat pengguna untuk menggunakan ERP, sedangkan actual use menggambarkan pengguna aktual terhadap ERP dalam aktivitas kerja. Boleh di next. Kemudian pada slide ini kami menjelaskan tahap awal analisis lanjutan menggunakan Python, yaitu data preparation. Data preparation dilakukan untuk memastikan bahwa data digunakan sudah siap dan layak dianalisis. Pada bagian ini, Python digunakan untuk memeriksa kondisi awal data seperti jumlah responden, jumlah kolom atau indikator, jumlah missing value, dan jumlah data duplikat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, data terdiri dari 200 responden dan 22 kolom atau indikator. Jumlah responden ini sudah memenuhi kebutuhan minimum sampel. Selain itu, hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value dan tidak terdapat data duplikat. Artinya, data sudah bersih dan dapat langsung digunakan. Kemudian, setelah data dinyatakan layak, tahap berikutnya adalah membentuk skor konstruk yang dihitung berdasarkan rata-rata indikator pada setiap variabel TAM. Contohnya untuk konstruk yang pertama, PU dihitung dari rata-rata indikator PU1 sampai 4. Konstruk PU dihitung dari PU1 sampai PU4. Kemudian konstruk ATU dihitung dari ATU1 sampai ATU3. Kemudian konstruk BI dihitung dari BI1 sampai BI3. Sedangkan konstruk AU dihitung dari AU1 sampai AU3.
Metode rata-rata digunakan karena setiap indikator dianggap memiliki kontribusi yang sama dalam mempresentasikan konstruknya. Skor konstruk ini kemudian digunakan untuk analisis berikutnya seperti korelasi antar konstruk, visualisasi data, dan model prediksi BI. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahap preparation, Python berperan untuk memastikan data benar-benar siap digunakan. Boleh di next? Kemudian pada slide berikutnya, kami membahas hasil reliabilitas dan validitas yang dihitung menggunakan Python. Perlu kami tekankan kembali bahwa pengujian utama reliabilitas dan validitas sudah dilakukan sebelumnya pada Smart PLS. Kemudian untuk reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator dalam satu konstruk memiliki konsistensi internal yang baik. Dalam analisis ini, reliabilitas dapat dilihat dari dua ukuran, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Kriteria yang digunakan adalah nilai harus lebih dari 1 sama dengan 0,7. Sementara itu, validitas konvergen dilihat dari nilai AV atau average variance extracted. Kriteria yang digunakan untuk nilai AV harus lebih dari atau sama dengan 0,5. Berdasarkan tabel pada slide, seluruh konstruk memenuhi kriteria. Untuk PU sendiri memiliki konver alpha sebesar 0,811, composite reliability sebesar 0,876, dan seterusnya. Dengan demikian, hasil Python ini mendukung hasil Smart PLS sebelumnya. Artinya, instrumen TAM yang digunakan memiliki kualitas pengukuran yang baik dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Boleh di next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada visualisasi data, dan pada slide ini kami masuk ke bagian visualisasi data yang menggunakan Python. Dan visualisasi ini dibuat untuk melihat pola jawaban responden secara mudah. Yang sini ada dua visualisasi utama pada slide ini, yaitu distribusi jawaban responden berdasarkan skala Likert dan rata konstruk TAM. Oke, dari yang pertama ini, pada distribusi jawaban responden terlihat bahwa jawaban dengan skor 3 ini memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 1260, kemudian diikuti skor 4 sebanyak 1136. Nah, sementara itu skor 2 berjumlah 648 dan skor 1 menjadi yang paling rendah dengan jumlah 156. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban pada kategori sedang sampai tinggi, yang artinya responden ini memiliki persepsi yang cukup sensitif terhadap penggunaan ERP. Yang untuk yang kedua, pada grafik rata-rata konstruk TAM ini terlihat bahwa konstruk PU atau perceived usefulness itu memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 3.845. Artinya responden cenderung menilai bahwa ERP itu memiliki manfaat yang cukup kuat bagi pekerjaan mereka. Sebaliknya, konstruk AU memiliki rata paling rendah, yaitu 2.160, yang artinya responden sudah melihat manfaat ERP, penggunaan aktual ERP dalam waktu tersedia masih belum optimal. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya jarak antara persepsi manfaat dan penggunaan nyata. Dengan kata lain, pengguna mungkin sudah memahami bahwa ERP bermanfaat, tetapi belum tentu sudah menggunakan sistem tersebut secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu untuk berikutnya masih di visualisasi data, yang mana di bagian heatmap korelasi antar konstruk. Heatmap ini digunakan untuk melihat hubungan antara konstruk-konstruk dalam model TAM, yaitu ada PU, A2, BI, dan AU. Nah, dalam analisis Python ini, heatmap berfungsi sebagai visualisasi pendukung untuk melihat apakah pola hubungan antar konstruk ini sejalan dengan hasil Smart PLS sebelumnya. Dan berdasarkan heatmap ini, seluruh hubungan antar konstruk menunjukkan nilai korelasi yang positif, yang mana ketika satu konstruk meningkat, konstruk lain juga cenderung meningkat.
Dan hubungan antara PU dan ATU ini memiliki korelasi sebesar 0,55 yang menunjukkan bahwa semakin mudah IRP digunakan, maka sikap pengguna terhadap IRP cenderung semakin positif. Dan hubungan antara PU dan ATU ini memiliki korelasi sebesar 0,51, yang mana semakin besar manfaat IRP yang dirasakan, maka positif juga pengguna terhadap sistemnya. Lalu hubungan terhadap antara BI dan AU ini memiliki korelasi sebesar 0,58, yang mana semakin tinggi niat pengguna untuk menggunakan ERP, maka semakin tinggi juga penggunaan aktual ERP dalam pekerjaan. Jadi hasil dari Python ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan model TAM. Dan kemudahan penggunaan manfaat yang dirasakan ini sikap positif dan niat penggunaan saling berkaitan dalam membentuk penggunaan aktual ERP. Lalu untuk berikutnya ada model prediksi behavior intention, yang BI ini dipilih sebagai target prediksi karena dalam model TAM ini BI merupakan tahap penting sebelum terbentuknya penggunaan aktual atau AU. Dengan kata lain, sebelum pengguna benar-benar menggunakan ERP, biasanya terlebih dahulu terbentuk niat untuk menggunakan sistem tersebut. Dan pada analisis ini, variabel prediktor yang digunakan adalah PAU, PU, dan ATU. Sedangkan variabel targetnya adalah BI. Tiga model yang dibandingkan adalah linear regression, random forest, dan neural network. Hasilnya menunjukkan bahwa linear regression ini menjadi model yang paling stabil. Dan linear regression memiliki nilai F-square sebesar 0,145, MAE sebesar 0,423, dan RMSE-nya sebesar 0,526. Dan nilai S-square ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 14,5% variasi BI berdasarkan konstruk pada data ujinya. Sementara random forest memiliki R-square sebesar minus 0,011, MAE sebesar 0,442, dan RMSE sebesar 0,572. Nah, neural network ini memiliki nilai R-square sebesar minus 0,034, MAE sebesar 0,440, dan RMSE-nya sebesar 0,578. Nah, nilai R-square ini negatif pada random forest dan neural network, menunjukkan bahwa kedua model tersebut belum mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik dibanding prediksi data. Nah, meskipun random forest bukan model terbaik dari sisi performa prediksi, model ini tetap berguna karena dapat menunjukkan fitur importance. Hasilnya menunjukkan bahwa ATU memiliki nilai fitur importance tertinggi, yaitu 0,503. Kemudian PU sebesar 0,367 dan PU sebesar 0,130, yang mana sikap pengguna terhadap ERP ini menjadi faktor yang paling besar kontribusinya dalam membentuk niat penggunaan. Jadi apabila ingin meningkatkan behavior intention, maka faktor utama yang perlu diperkuat adalah sikap positif terhadap pengguna terhadap ERP. Lalu untuk berikutnya perbandingan SmartPLS dan Python. Dan perlu ditegaskan bahwa SmartPLS ini sudah digunakan pada tugas sebelumnya yang menguji secara struktural. Di SmartPLS ini digunakan untuk melihat reliabilitas, validitas, serta menguji hipotesis antar konstruk, menilai path coefficient, test statistik, dan p-value. Sementara itu, Python digunakan sebagai analisis lanjutan untuk mendukung hasil SmartPLS melalui data preparation, reliabilitas, dan validitas awal, visualisasi data, serta model prediksi behavior intention. Dari aspek reliabilitas, hasil SmartPLS menunjukkan bahwa seluruh konstruk ini memiliki nilai Cron-Bands alpha dan composite reliability di atas 0,70. Hasil Python ini menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas. Dari aspek validitas, SmartPLS menunjukkan nilai seluruh nilai AP berada di atas 0,50. Hasil Python juga sejalan karena seluruh nilai AP memenuhi kriteria validitas konvergen.
Dari aspek hipotesis, pada tugas sebelumnya itu menunjukkan bahwa seluruh jalur 1 sampai 6 diterima karena hubungan antara konstruk positif dan signifikan terhadap Python. Hal ini didukung oleh heatmap korelasi yang menunjukkan hubungan positif antar konstruk. Dan temuan yang paling penting adalah dominannya ATU. Nah, pada smart versi ini, ATU terhadap B ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,456. Sedangkan pada Python Random Forest menunjukkan bahwa ATU memiliki fitur improvement tertinggi sebesar 0,503. Nah, selain itu, hubungan BI terhadap AU pada Smart VLS memiliki nilai koefisien sebesar 0,589 yang menjadi jalur terkuat. Namun, Python menunjukkan bahwa rata AU masih rendah, yaitu 2,170, yaitu meskipun niat pengguna berpengaruh kuat terhadap penggunaan aktual, penggunaan ERP dalam praktik masih perlu ditingkatkan. Jadi, kesimpulannya, Smart PLS dan Python ini memiliki peran yang berbeda. Smart PLS sudah digunakan untuk pengujian hipotesis, sedangkan Python digunakan untuk melanjutkan analisis melalui eksplorasi dan prediksi. Python bukan pengganti, tetapi pelengkap yang memperkuat pada hasil sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bagian mengenai interpretasi hasil. Dari hasil Smart PLS pada tugas sebelumnya, di sini hubungan antar konstruk dalam model TAM terbukti positif dan signifikan. Kemudian hasil Python pada bagian ini membantu memperjelas pola tersebut melalui visualisasi dan prediksi. Hubungan pertama yang akan dibahas yaitu hubungan POU terhadap PU dengan nilai koefisien 0,501. Yang berarti semakin mudah ERP digunakan, maka semakin tinggi juga persepsi pengguna bahwa ERP bermanfaat. Selanjutnya, hubungan PAU terhadap ATU juga menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dapat membentuk sikap positif pengguna terhadap ERP. Jika sistem mudah dipahami dan dioperasikan, maka pengguna akan lebih mudah menerima sistem tersebut. Selanjutnya, hubungan PU terhadap ATU memiliki nilai koefisien 0,315. Artinya, manfaat yang dirasakan juga ikut membentuk sikap positif dari pengguna. Jika ERP dianggap membantu pekerjaan, maka pengguna akan memiliki pandangan yang lebih baik terhadap sistem. Hubungan PU terhadap BI memiliki nilai koefisien 0,135. Nilai ini menunjukkan bahwa manfaat ERP tetap berpengaruh terhadap niat penggunaan meskipun pengaruhnya tidak sebesar ATU. Hubungan yang paling penting dalam pembentukan BI adalah ATU terhadap BI itu sendiri dengan nilai koefisien 0,456. Hal ini diperkuat oleh hasil Python di mana ATU memiliki fitur importance tertinggi dalam model random forest. Selanjutnya, hubungan BI terhadap AU memiliki nilai koefisien 0,589 yang berarti nilai penggunaan menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan aktual ERP. Namun hasil Python masih menunjukkan bahwa nilai rata-rata AU paling rendah yaitu 2,160. Artinya meskipun niat penggunaan sudah terbentuk, penggunaan aktual ERP masih belum optimal. Oleh karena itu, organisasi masih perlu memperkuat implementasi agar niat pengguna benar-benar berubah menjadi penggunaan yang nyata. Next. Berdasarkan hasil analisis, di sini kami menyusun beberapa rekomendasi manajerial. Yang pertama adalah peningkatan ATU atau Attitude Toward Using. Ini menjadi prioritas utama karena ATU terbukti sebagai faktor paling dominan dalam membentuk BI. Instansi pemerintah daerah dapat mengambil sikap positif pegawai melalui sosialisasi, demonstrasi ERP, testimoni, keberhasilan implementasi dari instansi lain, dan dukungan pimpinan. Selanjutnya, atau rekomendasi kedua, ada peningkatan PO. Di sini pengguna perlu memahami manfaat nyata ERP seperti efisiensi pelaporan, integrasi data antara unit, percepatan proses administrasi, dan transportasi layanan. Yang ketiga adalah peningkatan POU. Organisasi di sini perlu memastikan bahwa ERP mudah digunakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis bertahap, panduan penggunaan, helpdesk, dan petunjuk super user pada setiap unit kerja. Selanjutnya yang keempat adalah penguatan BI atau behavioral intention.
di mana niat penggunaan di sini dapat diperkuat melalui dukungan manajemen, target penggunaan ERP, serta penghargaan bagi pegawai atau unit yang aktif dalam menggunakan sistem. Rekomendasi kelima adalah peningkatan AU atau actual use, karena nilai rata-rata AU masih paling rendah. Di sini organisasi perlu melakukan monitoring penggunaan ERP secara berkala, misalnya pada 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan setelah implementasi. Tujuannya adalah memastikan ERP benar-benar digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh hasil analisis, terdapat beberapa kesimpulan yang kami simpulkan. Yang pertama, model TAM memiliki kualitas pengukuran yang baik. Hal ini terlihat dari seluruh konstruk, yaitu POU, PU, ETU, BI, dan AU, yang memenuhi kriteria Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan IVE. Kedua, pada tugas sebelumnya, Smart PLS menunjukkan bahwa seluruh hipotesis H1 sampai H6 diterima, yang artinya hubungan antar konstruk dalam model TAM terbukti positif dan signifikan. Yang ketiga, pada analisis lanjutan menggunakan Python, hasil yang diperoleh mendukung temuan Smart PLS, di mana data preparation menunjukkan data layak dianalisis, karena terdiri dari 200 responden, tidak memiliki missing value, dan tidak terdapat data duplikat. Yang keempat, hasil visualisasi menunjukkan bahwa PO memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 3,845, yang berarti persepsi manfaat ERP sudah cukup kuat. Namun, AO masih memiliki rata-rata paling rendah, yaitu 2,160, yang berarti penggunaan aktual ERP masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, ETU menjadi faktor paling dominan dalam membentuk BI. Hal ini terlihat dari hasil Smart PLS, yaitu koefisien ETU terhadap BI sebesar 0,456, dan hasil Python sendiri, yaitu feature importance ETU sebesar 0,503. Jadi kesimpulan akhirnya adalah bahwa Smart PLS pada tugas sebelumnya digunakan untuk mewujudkan hubungan dan hipotesis dalam model TAM, sedangkan Python di sini digunakan untuk melanjutkan analisis melalui data preparation, visualisasi, reliability, validitas awal, dan prediksi. Dengan demikian, keberhasilan adopsi ERP tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi, tapi juga pada kemampuan organisasi dalam membangun sikap positif, kesiapan pengguna, dan penggunaan sistem secara nyata. Next. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis lanjutan untuk penerimaan sistem ERP berbasis cloud pada instansi pemerintah daerah menggunakan Python dan Smart PLS sebagai pendukungnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil Python mendukung hasil Smart PLS yang sudah dilakukan pada tugas sebelumnya, dan di sini Smart PLS berperan dalam pengujian hipotesis dalam hubungan struktural, sedangkan Python berperan dalam memperjelas kondisi data, pola jawaban, dan hubungan antar konstruk. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.